Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, bantu kami untuk semakin mengenali pewahyuan Yesus yang ada dalam kitab suci, tetapi juga yang ada dalam hidup pergaulan kami setiap hari. Bantu kami untuk memahami siapa Yesus itu sesungguhnya. Dia tidak hanya sebagai manusia, tapi sebagai Allah. Bantu kami untuk mengalami, merasakan, mendalami pengenalan kami akan Yesus dalam hidup sehari-hari. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bisa melihat siapa Yesus itu. Semakin lama kita semakin diajak untuk merenung, mendalami, menghayati, menyelami, masuk di dalam proses kehidupan Yesus. Kita harus belajar untuk melihat yang disebut teodrama, drama Tuhan dalam hidupku. Bukan hanya ego drama, drama diriku sendiri. Hal ini penting bagi kita supaya kita sadar bahwa Tuhan itu sudah menyejarah dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, tapi dia juga menyejarah dalam perjalanan hidup batinku. Nah, Tuhan masuk di dalam ego dramaku, dalam perjuangan pergulatanku, aku dan seterusnya. Tuhan masuk di dalamnya menjadi pergulatan antara ego drama dan teodrama, drama diriku dan di mana Tuhan ada di dalamnya. Itu yang harus menjadi perjuangan dan pergulatan kita, dan kita semakin lama semakin Tuhan itu mewahyukan siapa dirinya bagiku sekarang ini, saat ini. Mungkin seminggu lalu berbeda, dan ke depan lagi seminggu berbeda lagi. Jadi ada semacam pembukaan pelan Tuhan itu mewahyukan dirinya pelan-pelan kepada kita sesuai daya kemampuan dan otak kita dan refleksi kita dan hidup kita bersama. Itulah cara Tuhan masuk di dalam diriku, dan kita sebetulnya Tuhan sudah masuk di dalam diriku, sudah ada dalam diriku, tetapi bagaimana aku merefleksikannya, bagaimana aku merenungkannya, bagaimana aku melihatnya, bagaimana aku merasakannya, bagaimana aku tercerahkan dalam seluruh perjalanan hidup. Aku tidak menolak dengan peristiwa kehidupanku sekarang ini. Aku tidak protes, aku tidak marah. Dan hidup kita adalah hidup karena perjanjian. Tuhan mengatakan kepadamu, kepada Abraham, aku akan memberikan kepadamu keturunan sebanyak pasir di pantai, bintang di langit. Aku akan memberikan engkau bangsa yang besar. Akan kuberikan kepadamu tanah perjanjian. Ya, jadi Tuhan tidak hanya memberikan sesuatu yang konkret, tapi menjadikan kita sebagai, aku akan menjadi Allahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan aku menjadi anak. Ya, ada perjanjian yang kemudian perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama di mana Allah menyejarah dalam hidup bangsa Israel, dan dalam perjanjian baru Allah mewujudkan dalam bangsa manusia yang percaya kepadanya, Israel baru yaitu gereja. Tuhan masuk dalam sejarah itu. Perjanjian itu sebetulnya kalau mau jujur tidak bisa disebut perjanjian, karena perjanjian itu adalah sejajar Allah dan manusia. Tidak bisa. Allah lebih tinggi pencipta dan manusia ciptaannya. Tetapi Allah mau menurunkan menjadi sejajar. Negara perjanjian antara bangsa Indonesia dan bangsa Singapura, ini perjanjian sejajar, setara. Tapi Tuhan mau membuat itu menjadi setara. Dan itulah kenapa arti perjanjian itu seringkali kita lupakan, seringkali maknanya kita tidak mengerti. Perjanjian itu adalah Allah yang mau men-sharekan kehidupannya kepada kita manusia. Maka kita menjadi masterpiece karya cinta kasih Allah yang luar biasa. Kita menjadi imago Dei, gambaran diri Allah. Ya. Kita menjadi sakramen Allah. Allah hadir nampak dalam kemanusiaanku. Ya, sakramen. Gereja adalah sakramen Allah yang bekerja di dalam tanda-tanda yang kelihatan. Dan juga hidupku juga sakramen. Aku adalah manusia yang berdaging, berdarah, yang konkret, tetapi juga di dalam diriku adalah Allah yang bekerja. Jadi ilahi dan manusiawi masuk di dalam diriku sendiri. Maka aku harus belajar melihat hidup itu adalah sakramen, tanda kehadiran Allah dalam diriku, dan aku tidak cukup hanya sekedar materi.
materialisme, hedonisme, konsumerisme itu salah karena semua dianggap sebagai materi, sebagai sesuatu bendawi. Ya, yang konkret bukan, tapi ada yang ilahi. Ya. Nah, itulah keilahian ada dalam diriku. Ya. Dan Yesus mengatakan lebih daripada itu. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Coba lihat. Jadi Allah itu sudah ada di dalam diri bangsa Israel sebelum Abraham pun Tuhan sudah ada. Dan ini misteri yang tak mungkin dimengerti oleh bangsa Israel pada waktu itu. Sulit dibayangkan dimengerti. Ya. Sulit sekali lagi. Dan itu suatu yang shocking, suatu yang mengejutkan bagi bangsa Israel. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dan itulah membuat bangsa Israel marah, kecewa. Karena tidak persis, tidak mungkin sama dengan yang mereka mengerti. Dan kita mengerti. Maka saudaraku terkasih, mari kita melihat hidup kita sebagai sakramen. Tanda kehadiran Allah dalam diriku. Aku bukan hanya manusia yang berfisik, bermaterial, yang kelihatan. Tapi adalah Allah yang bekerja dalam diriku. Dan aku diberi rahmat hati nurani. Diberi rahmat Roh Kudus untuk menyelami Allah yang bekerja itu di dalam kerapuhan, ketidakberdayaan. Dalam kekosongan keberdosaanku. Dan nanti dalam Pasca kita akan melihat itu betapa Allah itu sangat mencintai dan mengasihi kita dan Dia memberikan segala-galanya yang sangat luhur kepada manusia. Maka kita adalah cerminan dari Allah. Kita adalah gambaran dari Allah. Kita adalah sakramen Allah di dunia ini untuk mewujudkan keilahian di dalam raga saya yang manusiawi ini. Semoga kita semua bersyukur atas anugerah kebadanan kita, keragaan kita, di mana Allah bekerja dalam diri kita dan kita menangkap, mengerti, memahaminya. Maka kita bekerja supaya Kristus Sang Raja di Raja sungguh menyata dalam diri kita. Saudara, mari kita memasuki misteri, sekali lagi, misteri cinta kasih Allah yang begitu luar biasa yang tak dapat ditangkap oleh pikiran manusia. Tapi terus mewahyu di dalam diri kita, membuka diri kita pelan-pelan dan kita semakin sadar. Kitalah manusia dan hanya bisa berseru, Tuhan Allahku, kepadamu aku berkenan. Semoga Tuhan memberkati kita semua untuk menyembah dan bersujud kepadanya. Satu-satunya Allah yang benar dan penuh kasih. Amin.